Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti min arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum as-sahabati wal qarabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi wasilin wal muhaddithin wa syekhina biddin siyama jaddina wa murabbina Kiai Haji Nur Ali An-Nur Maimunah wa usulihi wa furuhi wa jama'a syekhi wa masyayikh wa istiqa wa sa'arati thumma ila rasyidul walid al-anda Kiai Haji Muhammad Amin Nur bin Haji Nur Ali wa usulihi wa furuhi wa syekhi wa masyayikh wa sa'arati istiqaik thumma ila rasyidul walid Kiai Haji Nurul An-Nur bin Kiai Nur Ali thumma ila Kiai Syekhuna Habib Hasan bin Abdullah Masyatir thumma ila Syekhuna Habib Salim bin Abdullah Masyatir thumma ila Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihab thumma ila Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf thumma ila Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf thumma ila Habib Syekh bin Ali bin Salih Jufri thumma ila Syekhuna Kiai Haji Juwaini Cilambar thumma ila Kiai Haji Ujang Saduddin Cilambar thumma ila Kiai Haji Abu Bakar Sofan Cirebon thumma ila Kiai Haji Abdul Ghazilan Salam Pati thumma ila Kiai Haji Salam Mahfuz thumma ila Syekhuna Kiai Haji Nabi Abdullah thumma ila Kiai Haji Minan Abdullah thumma ila Syekhuna Kiai Haji Minan Abdullah thumma ila Syekhuna Kiai Haji Muhammad Syafi'i Munawwar al-Masyaikh wa masyayikh thumma ila arwahi jami'il arwahi bihadhihi al-makan من حوالي مسجد الرضوان وصوله وأفروحهم بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ووصية الخصوص بالقدمات رمي يومنا القوم وصوله وأفروحهم بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به wa bi ulumi fid dharain amin. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang sangat sejuk ya. Dari mulai kemarin pagi hujan, malam berhenti, pagi ini masih tetap rintik-rintik. Masjid udah pakai AC lagi, lumayan sejuknya. Ya, tapi Masya Allah jamaah Ridwan ini banyak ini, Masya Allah istiqomah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala madhabi Imam Syafi'iyah. Pasal selanjutnya yaitu fi makruhatis shalah, di dalam sesuatu yang dimakruhkan di dalam salat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali kesunahan-kesunahan di dalam kita sholat, dan banyak pula kemakruhan-kemakruhan di dalam kita sholat. Jadi kalau di dalam sholat kita disunnahkan, kemudian kesunahan itu tidak kita laksanakan, berarti hukumnya adalah makruh. Makruh ini adalah satu sabab syaitan itu selalu mengganggu kita walaupun kita sedang sholat. Jadi
Kita perhatikan pasal ini supaya kita sholat tidak terganggu oleh bisikan syaitan. Yang pertama, wa yukrahu qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa yukrahu al-iltifatu bi wajhihi illa lihajatin. Yang pertama, makruh di dalam sholat iltifat, nengok, menggerakkan kepala, itu makruh. Kanan, kiri, itu. Sholat tetap sah. Ya, terkadang memang pandangan kita atau mata kita setiap ada sesuatu yang bergerak pasti kayaknya pengen banget apa ya? Pengen banget nengok. Oh, ini satu ikhtilas minas syaiton, pengalihan dia kan dari syaiton, supaya kita tidak fokus lagi di dalam sholat. Setiap ada orang yang bergerak, pokoknya masih wilayah pandangan kita, pasti akan kita siapa yang datang, ya itu makruh, ya kan. Alhamdulillahnya yang menjadi patokan menghadap kiblatnya kita itu bukan dengan wajah. Coba kalau dengan wajah kita, mukahan main, nggak ada yang sah sholat kita ini. Ya, karena selalu kita terpancing dengan setiap ada gerakan kanan kiri kita. Alhamdulillah, syariat tidak menjadikan menghadap kiblat itu wajah yang menjadi patokannya. Coba kalau wajah jadi patokannya menghadap kiblat, ya kan? Kagak ada yang sah nengok gini, udah nggak sah, ya kan? Tuh, nggak sah. Jadi patokan kita menghadap kiblat itu bukannya wajah, tapi dengan dadanya. Makanya kalau seandainya kita nengok ampe wajah dada ini mingser, ya kan? Nah, ini udah nggak sah. Yang makruh ini cuma wajahnya doang ya. Yang makruh wajahnya doang kalau kita nengok kanan kiri. Tapi kalau dengan dadanya ini, makanya perhatikan berdirinya kita di dalam sholat. Terkadang ada yang kepengen khusyuk banget. Ada. Kalau kita bisa ngeliatnya di belakang nih. Kalau memang dari belakang ada kelihatan di depan kita, kepengen banget. Memang sunnah ini tangan ini ada di bawah hati kita, Pak. Di hati ini. Ya, tapi begini doang. Tapi kadang ada yang begini nih. Ini kan dadanya ke sono gitu nih. Tuh. Awas. Dan juga hati-hati ketika nengok salam. Hati-hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Awas. Karena salam yang pertama itu masih dalam menghadap kiblat. Jadi yang disalamin ini yang wajahnya saja. Adapun ini nggak perlu sampai begini, kadang sampai ngeliat begini nih. Awas. Itu nggak sah. Ya kan? Karena sudah berpaling dari kiblat. Itu. Alhamdulillahnya. Ya kan? Alhamdulillahnya cuma wajah doang, ya kan? Tuh, yang dimakruhkan. Ya kan? Dan tidak menjadi batal sholat kita. Tapi kalau main-main ini batal pastinya, Mak. Ada sono kalau jalan lewat nengok lagi gini ya kan. Terus ya kan. Nah, kalau main-main itu batal. Jadi makruh yang pertama wa yukrahu al-iltifati biwajhihi illa lihajatin fiha li'annahu ikhtilasun minasyaiton. Karena itu ada pengalihan dari syaitan. Kita kan disunnahkan fokus kepada tempat sujud kita ketika kita sholat, sunnah. Tapi karena seandainya kalau kita tidak melihat tempat sujud kita, makruh sudah nengok kanan kiri makruh. Fokus kita ke tempat sujud. Ya, ikhtilasun minasyaiton. Ya. Illa lihajatin, kecuali lihajah. Ya, kecuali hajah seperti walabas sabilam hil aini min ghairi iltifat. Mengarahkan seseorang kalau memang ada hajat ya,
Tapi kalau nggak ada hajat itu jangan di sini ketika ada hajat. Jangan. Kalau ada hajat, umpamanya ada orang jangan mengalihkan seseorang ya kan dengan matanya. Ketika kita punya guru pengen dia apa-apain, Pak, nanya si fulan-fulan mana nih, kiai fulan mana nih, iya kan, tuh ya bilangin aja padahal ada di depannya, ya itu nggak apa-apa, hajah itu mah, ya jangan sampai ntar ketahuan ini guru kita yang ada di sini depan nih, jangan. Hajah itu ya kan, bilam hil aini min ghairi iltifat, pakai arah mata doang ya, itu lihajah. Yang pertama, tidak boleh kita mengiltifat nengok kanan kiri karena akan makruh sholat kita, tapi kesahan sholat tetap ada ya. Berarti nanti tinggal apa? Timbangannya berkurang, timbangan sholat kita, pahala sholat kita berkurang. Yang kedua, waraful basari ilas sama. Ya, waraful basari ilas sama, memandang ke langit, ke atas, ya kan. Tuh. Ilas samai itu juga makruh karena kita disunahkan untuk melihat tempat sujud kita. Ini ngelihat ke atas ngapain, ya kan? Tuh, melihat seperti ada burung-burung di atas, itu juga nggak bisa, makruh. Wa raf'ul basari ilas sama. Kemudian yang ketiga, wa kafu sya'rihi, ini juga makruh. Ini kalau memang ada yang punya rambut panjang bagaimana nih Pak? Perempuan ya, jangan ngumpulin. Kadang yang rambutnya panjang itu jangan kalau diikat-ikat, dikumpulin, taruh ditutupin apa? Ya, tuh. Kenapa alasannya di sini? Karena mereka juga mau sujud seperti kita, pengen ikut gerakan sholat. Kalau emang dikumpulin jadi dikondein, ini perempuan biasanya ya, biarkan diuraikan. Ya, karena mereka juga kepengen. Karena setiap anggota tubuh ini menginginkan ibadah. Di sini memang hadisnya begitu, ya kan? Karena semuanya li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi alla yakuffahuma liyasjuda ma'ahu. Bahwa rambut kita di sini wa kaffu sya'rihi aw thawbihi, atau memang yang ngumpulin ini. Ya. Ngepit, ya kan? Mereka juga kepengen apa yang kita pakai, semuanya juga kepengen untuk sujud bersamanya. Itu lias juda, makanya perintahnya di sini tidak mengumpulkan, ya kan, baju dan rambut. Di sini perwakilan doang nih. Ya kan, ada lagi kadang-kadang yang diangkat sampai ya, itu makruh. Ya, karena mereka kepengen lias juda ma'ahu karena mereka kepengen sujud juga. Terkadang kalau saya dengar Mbah Arwani itu, Mbah Arwani Allah yarham, beliau hafal Quran, pentas Syekh Al-Quran cetakan Menara Kudus. Tapi kalau menghafal, ngelancarin hafalannya, nggak pernah yang namanya dia nggak pakai Quran. Pasti dia pakai Quran seperti dia binazar, ya kan? Melihat, baca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Tujuannya apa? Supaya yang dapat pahala itu bukan hanya mulut doang, tapi mendapat pahala, mata kita juga dapat pahala dari memandang Al-Quran. Iya, jadi semuanya dapat. Terkadang kan ada orang, masa dia baca Yasin doang pakai ngeliat ya, tahlil dia kan, baca Yasin doang pakai ngeliat. Emang kenapa? Kalau memang tujuannya pengen dapat pahala mata, ya kan, dari memandang Al-Quran lah, ya kan, kadang masih nggak hafal Yasin doang, nggak hafal gitu kan orang sekarang. Apalagi kalau memang ada orang yang hafal Quran kemudian baca Yasin ngepegang,
Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil. Nah, iya kan, dia kepengen bahwa mata juga pengen ada pahalanya, jangan cuma mulut doang. Iya kan, memang sih antara mulut dengan mata ini banyak ini bahayanya nih, iya kan, madaratnya banyak ya, banyakan mana nih, iya kan, mulut apa mata nih, ya kan? Dosa mata itu banyak, ya kan, dosa mulut juga banyak, ya kan. Tapi karena mata dan karena mulut ini juga, kalau bagi yang senang dengan baca Quran ya kan, ketambel itu. Ya, dari ngomongin orang dia baca Quran, pahalanya banyak. Tapi ngomongin orang lebih banyak daripada baca Qurannya, wah parah itu, ya kan. Berarti kan nggak pernah ada berhentinya itu, pasti, ya kan, kagak ketahan gitu, pengen banget, ya. Kemudian yang selanjutnya kafu sya'rihi wa thawbihi, makruh yang selanjutnya wa wad'u yadihi ala famihi bila hajatin. Nah, makruh ya, gimana kayak kemarin itu, kayak masker, tutupin mulutnya ya, itu makruh. Tuh, wa wad'u yadihi ala famihi bila hajatin, tanpa ada hajah. Kalau ada hajahnya, ya kalau biasanya itu kita tutupin bukan dikarenakan kalau sakit nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak sakit, kadang-kadang kita nggak sakit ya kan, kayak pandemi kemarin itu makruh semuanya itu. Kenapa coba ditutupin? Kita nggak sakit, ya kan, takut ketularan ya, orang-orang nggak ada yang batuk, nggak ada. Bahkan yang ditutupin pakai masker itu dia nggak sembuh itu, kalau memang punya penyakit itu nggak sembuh. Kenapa? Karena penyakitnya balik lagi, dia batuk balik lagi ke dia, kagak sembuh ujungnya. Ya kan? Kalau batuk biarkan aja dia berbebas. Kadang kena matahari kan hilang. Tuh, kadang berbalik pemikirannya, kadang-kadang berbalik lagi kepada mereka bahwa ketika kita dianjurkan untuk ke panas-panasan ya, berjemur, ya kan, berjemur biar supaya penyakit lah. Ini kalau sudah batuk keluar begitu hilang, udah hilang, biarkan aja. Tuh. Nah, ini wa wad'u yadihi ala famihi bila hajatin, tanpa ada hajah. Meletakkan tangan ala famihi bila hajatin, adapun dia ada kebutuhannya, contoh litasa'ub, ngantuk, ya kan, ngantuk tutupin, tutupin, jangan sampai kayak tutupin, ya kan, itu syaitan itu lebih seneng, ya kan, ketika orang tasawuf, tapi ya. Amma wad'uha li hajatin katasa'ub, ya kan, fasunnatun, maka sunnah, tutupinnya sunnah. Kalau memang ketika ngangop ya, bahasa kita angop, ya kan, tuh tutupin ya. Kemudian wa masu gubari jabhatihi, basuh atau ngilangin debu, ya kan, di keningnya, jangan dilangin, Pak. Ini terjadi ini karena memang ada di Yaman doang ini, Mak, di Arab ya. Orang Arab itu kalau memang udah ada panggilan sholat, ayo aja dimanapun dia sholat, tuh, ya kan, di jalanan pun dia sholat, keningnya, ya kan, debu mulu, nggak apa-apa, jangan dibersihin, nanti kalau udah selesai sholat baru makruh, ya kan, makruh, tuh. Kalau di sini mah kagak ada, ya kan, udah nggak mungkin lagi di Indonesia, Mak, ya kan. Orang Indonesia itu paling ketahuan, paling keciri orang Indonesia itu kalau memang ada di negeri Yaman, ya kan, itu ketahuan banget. Pokoknya kalau kemana-mana pakai sejadah juga dia bisa, tuh. Jadi nggak mau yang namanya kotor, ya, karena udah kebiasaan di sini. Sampai di sini juga, yang udah ada karpet udah tebel banget, masih aja bawa sejadah. Tujuannya apa coba? Ya kan, iya. Tuh, jadi ketahuan banget, nyeriin banget. Pokoknya yang bawa sejadah Indonesia aja tuh, ya itu. Iya, udah ciri banget. Kalau di sana mah cuma bawa sorban putih, dia belain sorban putih itu cuma buat di keningnya tuh ditaruh tuh. Wah, sholat istisqa, ya kan, dia cuma bawa gini doang, taruh tuh. Debunya mah nggak seperti debu di kita, Mak. Kita duduk ini kalau di debu kita udah nempel aja tuh, nempel, susah dilangin ya.
susah dihilanginnya, kadang-kadang membekas. Kalau di sana enggak, walaupun kita deprok juga, ya kan, kemudian kita cuci, hilang. Sekotor-kotornya orang di sono, ya kan, kalau udah pakai baju yang namanya musim panas, Pak, mereka itu nggak ada yang mandi, ya kan, mandinya subuh doang, ya kan, adapun siang sore nggak mandi dia. Kenapa? Panas airnya, karena dia nggak punya yang namanya sumur, nggak punya. Dia pakai air pump, yang mana air pump itu dialirkan itu di pipa, tapi pipanya di atas tanah. Udah panas, ya kan, di pipa pula, ya kan. Kalau di kita kan bukan pipa, ya kan, itu bahannya itu bukan pipa dari besi, bukan. Kalau sana pipa dari besi, udah musim panas digarang itu pipa, ya kan. Oh, udah digarang, air panas ya dalamnya itu, nggak ada yang mandi. Makanya orang-orang sono itu buat masjid pasti ada tempat buat berendamnya. Walaupun masjidnya kecil, tempatnya itu pasti ada buat berendam. Ketika musim panas itu ada buat berendam, dia ngademin badannya, ngerendam, buka bajunya semuanya. Tuh, ada. Ya, makanya kita, kata Habib Abdurrahman itu, Habib Abdurrahman Said Fakil Muqaddam Sani, Habib Abdurrahman Segaf, yang mengatakan bahwa dia yang bertanggung jawab. Siapapun yang badi di Jabanah ini, akhirnya di kolom perendaman, nggak ada yang kena penyakit, walaupun berkali-kali ada orang yang berendam penyakitan, nggak ada yang kena penyakit. Makanya kalau butek tetap aja pada berendam, biar supaya badan ini seger, nggak panas gitu, ya. Ya, jadi kalau ada di sini jangan diusap. Nanti kalau udah selesai baru diusap. Ya, kalau kita udah nggak mungkin ini mah, gambaran udah nggak mungkin lagi. Nggak ada yang mau umpamanya di situ nggak ada tikernya, kagak ada, ya kan. Coba kalau emang ada mah, ada orang kagak ada tikernya sholat gitu pelataran. Wah, hebat itu orang, ya kan. Wa masu gubari jabhatihi wa taswiyatul hasa fi makani sujudihi wa taswiyatul hasa. Iya. Kemudian ketika kita sujud, makruh kita ngerapiin batu kerikil-kerikil tuh. Fi makani sujudihi, di tempat sujud. Makruh. Rapiin. Ya, tempat sujud kita rapiin. Jangan. Iya kan? Jangan. Kenapa? Karena batu ini juga berhak, ya kan, untuk mendapatkan sujudnya kita, Pak. Untuk mendapatkan sujudnya kita. Bahkan juga ada hadisnya, kita sholat sunnah berpindah-pindah, ya kan. Berpindah-pindah itu kita disunnahkan pindah, sholat ba'diyah, nanti sholat awabinnya di tempat yang lain tuh. Supaya apa? Supaya tempat ini menjadi bukti, menjadi saksi, dan tempat ini pun seneng kalau memang kita tempatin buat sholat, ya kan. Itu nanti mereka yang menjadi saksi bahwa iya, ini tempat gua ini selalu ditempatin, ya kan. Bahkan juga kalau Nabi gimana, itu bukannya kita ya, Nabi aja, ya kan, mimbarnya itu nggak tepat, nangis, ya kan, pelepah kormanya itu nggak ditempatin, nangis dia, ya kan, nangis tuh. Makanya kalau udah istiqomah kita, mereka senang, oh tempat gua ditempatin terus, lahannya ada lapak sebagai bukti, ya kan. Makanya kita berganti-ganti tempat, nggak di tempat satu saja, ya kan. Walaupun memang istiqomah itu lebih utama, istiqomah di sini, tapi pindah lagi sono, pindah lagi sini, terus menjadi ada yang sebagai bukti nanti bahwa kita itu sholat awabi, sholat sunnah, rawatib, ya. Wa taswiyatul hasa fi makani sujudihi. Jadi jangan dirapiin, jangan diratain, Pak. Jangan diratain. Ya kan, kadang-kadang orang kalau kita tempat sujud kita mau ratain dulu. Biarkan ketika kita sujud apa yang kena di situ. Karena mereka juga berhak untuk dapat, ya kan? Karena mereka juga berhak untuk dapat, ya. Wal qiyamu ala rijlin, dan berdiri atas satu kaki makruh, ya kan. Itu kadang nyender, ya kan, nyender terus kaki satunya diangkat, satu doang, ya kan. Tapi ini juga bisa dikatakan mah nggak ada banget ini, ya, masa berdiri satu kaki,
berdiri satu kaki, kalau nyender kamu kaki satunya diangkat, itu juga makruh ya. Kemudian wa taqdimuha walaskuha bil ukhra. Kalau memang kakinya satu mah udah kagak makruh, makanya atu ya kan. Kalau kakinya satu ya sudah. Kalau di sini wa taqdimuha, ini kagak lurus Pak. Ini kagak lurus, satunya ada ke depan dikit, wa taqdimuha ya kan. Kemudian ada lagi yang ke belakang satu diangkat dikit ya kan. Tuh. Kayak orang megaya gini miring ya, itu juga nggak bisa, makruh. Wa taqdimuha walaskuha bil ukhra, atau ditempelin kaki atas ya kan. Tuh. Kalau garuk sih nggak apa-apa, kadang-kadang ada yang garuk ya, ada yang garuk ya kan. Wassalatu hakinan, makruh juga. Wassalatu hakinan hazikon, kemudian hazikon in wasi al waqt. Yang pertama hakinan. Hakinan ini orang yang menahan kencing. Awas, makruh. Kalau waktunya masih luas, ke kamar mandi dulu. Jangan kemudian nanti ketika sholat nahan bener pengen pipis, itu makruh. Ya kan, ya karena ilahnya itu ya akan nggak khusyuk sholatnya, nahan ya kan. Kalau memang waktunya masih panjang, kamar mandi dulu ya kan. Yang pertama baul hakinan, yang kedua hakiban ghaid, nahan BAB nih, waduh nahan dikit lagi itu mah makruh ya. Hakiban wahazikon, dan di sini wahazikon kentut, nahan pokoknya ngentut, nahan ya kan, ditahan ya. Tuh. Ini tasa'al waqt kalau memang waktunya luas. Kalau memang waktunya luas seperti kita nunggu subuh nih, pengentut males gini ya, mau wudu ya kan. Tuh. Iya, ditahan-tahan ya kan, terus ya. Karena saya di Arab juga wallahu alam, orang-orang Arab itu apakah nahan ngentut gitu kan ya. Nggak pernah dengar, Pak. Kalau kita kan mendingan pernah dengar ya suara-suara kentut, walaupun ya kan kentut pret ya kan. Ada aja kita dengar Pak yang kentut ya kan. Tapi kalau soalnya mah nggak pernah dengar ya, Pak. Ya kan. Makanya gendutnya beda, Pak. Gendutnya di kita itu dengan orang Arab itu berbeda, coba perhatikan. Ya kan, ada yang perutnya gendut buncit banget ya, kakinya kecil, kakinya tuh. Ini gara-gara nahan ngentut ini. Ya kan, nahan ngentut. Kalau di rumah sakit itu nggak ada yang namanya angin, Pak. Yang ada gas, yang ada gasnya. Tuh. Makanya ada obat ya sebenarnya buat ngeluarin gas itu ada. Ya, tapi nggak dikasih sama dokter mah. Ada kalau emang ini gas mulu nih. Bukan gas, kentut pada angin mulu ya kan. Dan dia nggak percaya dengan masuk angin itu, nggak percaya. Kalau emang obatnya dikerokin itu nggak percaya ya. Jadi nahan semuanya itu, nahan kentut, nahan BAB, kemudian nahan kencing, itu makruh kalau memang waktunya luas ya kan. Tak dulu nanggung malas banget ini ya kan, jangan, makruh itu iya, makruh walaupun belum sholat, ini akan makruh ke sholat kita nanti. Mau ditahan-tahan, jangan. Ini tasa'al waqt. Wa ma tauqin ta'am in wasi al aidon ya kan. Dan juga makruh ya kan, dengan disertai makanan makruh ini ya kan. Kalau memang waktunya masih luas ya jangan ditahan-tahan, makan aja dulu. Ya ini mentah dulu dah, nanggung ya kan. Lah jangan, enggak khusyuk ntar. Apalagi kalau udah tersedia ini jengkol di depan mata udah ada gitu kan ya, masih air asem ya kan, ya kan. Iya, jengkol masih air asem. Udah jangan jangan ntar dulu ya kan. Ntar dulu mau sholat dulu. Oh jangan, makan duluan. Bi hadrati ta'am makruh ya kan. Tuh, kalau udah makanan sudah tersedia makruh, kecuali memang waktunya masih ya kan. Tuh.
hadri ta'am. Kemudian wa ayyabsuqa fi ghairi masjidin an yaminihi wa ayyabsuqa fi ghairi masjidin, meludah fi ghairil masjid, di selain masjid, ya kan, fi selain masjid an yaminihi, ya kan, kanan, makruh. Ya, meludah di selain masjid. Kalau di masjid jangan, ya kan. Kalau di lapangan kita sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, tuh makruh kita meludah kemana? Ke kanan. Ya, makruh. Makanya banyak orang-orang sono itu, orang-orang Arab itu pasti bawa sapu tangan. Di kita juga sebenarnya ada bawa sapu tangan, ya kan. Kalau memang kita kada penuh, ya kan, ambil aja, masukin lagi, ya kan. Tuh. Ini makruh kalau kita meludah. Kalau di masjid nggak boleh pisan, haram, ya kan. Ini fi ghairil masjidi an yaminihi, ya kan. Atau au qibalatahu, ya kan, an yaminihi wa qibalatahu, atau hadapannya. Di hadapannya juga nggak boleh. Makruh itu. Wa yabsuqa wa yahrumu fil masjid, haram kalau di masjid mah. Kalau di masjid meludah gitu, itu haram. Ya. Kemudian wa yukrahu ayyadu yadahu ala khasiratihi, makruh meletakkan tangan di pinggang, makruh. Ya. Apa tujuannya itu? Taruh di pinggangnya. Ya. Kemudian wa ayyafadha ra'sahu fi ruku'ihi. Ini banyak nih kalau yang ruku. Karena batasan ruku tangan kan ada di lutut, ya. Ada tangan ini ngambil megang lutut kita. Kadang ke bawah. Kalau ke bawah sampai nunduk banget ini pala. Ya, sampai nunduk banget. Itu makruh, awas. Banyak nih. Jangan harusnya memegang lutut, ya, memegang lutut tapi sampai ke bawah. Sampai ke bawah, jadi kita ruku itu bukannya lurus begini, ya begini nih, ya nggak, nongging banget. Itu makruh. Wa ayyafadha ra'sahu, dan dia merendahkan kepalanya fi ruku'ihi, di dalam rukunya. Atau sudah pas banget begini tapi dia tungguin lagi, ada dua gambarannya, imma turun banget atau dia lurus tapi palanya turun. Ya, harusnya lurus pala, pundak ame kepala lalu lurus. Ini ada turun gini. Ya, makruh. Banyak sekali ini makruh. Tinggal koreksi aja nanti sholat kita bagaimana. Ya kan, yang harusnya tetap kita pandangan kita ke tempat sujud, tapi kalau agak nunduk begini palanya bukan ke tempat sujud lagi itu, Mak. Ya kan, kemana itu? Ke kaki ngeliat kakinya. Ya, ini jari-jarinya. Wa qira'atus surah fi tsalisati war rabi'ati, dan membaca surah makruh. Ya kan, di rakaat ketiga, kemudian di rakaat keempat. Makruh, ya kan. Illa liman sabaqa bil ula wa tsaniyah, kecuali orang yang keduluan di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Ya. Tuh, illa liman sabaqa bil ula wa tsaniyah, kecuali orang yang keduluan. Kita dapetin imam berarti sudah di rakaat kedua, ya kan, sudah di rakaat kedua. Kemudian makmum ini bangun, masbuk bangun, ya kan, berarti ini rakaat pertama dia dapat. Rakaat kedua, nah pas rakaat ketiganya imam, ya kan, dia rakaat kedua, baca dia surah, ya. Kalau imam udah nggak boleh lagi. Jadi kalau rakaat pertama nggak dapet, kemudian makmum dapetin rakaat kedua masuk di rakaat kedua, ya kan. Kemudian imam di rakaat ketiga, berarti makmum rakaat kedua, ya kan. Berarti kan layak dia untuk membaca surah. Makanya yang diperhatikan nanti rakaatnya dia, bukan rakaatnya imam. Ketika sesuatu yang disunnahkan itu ikutin keadaannya dia, keadaannya makmum sendiri. Kalau memang ini di rakaat ketiganya imam dan dia di rakaat kedua, memang disunnahkan baca surah. Ya kalau dapat gitu juga. Kalau emang kagak dapat, udah keburuan apa?
ya kan udah keburu ruku, ya kan cuma baca Fatihah doang, ya kan imam di rakaat ketiga ya. Wa qira'atus surati fi tsalisati war rabi'ati, membaca surah di rakaat ketiga, wal rabi'ah di rakaat keempat, illa liman sabaqa bil ula wa tsaniyah fayaqra'uha fil akhirataini, maka dia baca di rakaat terakhir yang kedua itu baca ya. Berarti bukan ini statusnya ini berarti jamaah ya, berarti statusnya jamaah. Ketika dia dapat rakaat ketiga, keempat, ya kan, dapetin rakaat kedua, berarti posisinya rakaat ketiga. Berarti posisinya dia itu rakaat keduanya bagi makmum sendiri. Jadi posisikan dirinya sendiri. Sama seperti kita kalau ikut jamaah subuh nih, ya kan, jamaah subuh kita dapat di rakaat yang kedua. Nanti ketika bangun, ya kan, imam salam, kita bangun lagi nambahin satu. Berarti posisi kita ini di rakaat kedua, kunut lagi, karena kunut yang tadi dengan imam ngikutin imam, wajib ngikutin imam. Jangan kemudian imam kunut kagak begini lagi, jangan, karena itu ngikutin imam. Adapun posisi makmum sendiri ini kan memang belum kunut, makanya bangun, nah berarti kunut, ya kan. Jadi kunut wajib itu yang ngikutin imam itu, kunut yang wajib ngikutin imam, ya kan. Kalau kita nggak ngikutin imam lah, jangan, berbeda, mukhalif nanti itu. Nanti ada di sini syarat-syarat, ada keadaan-keadaan yang mukhalifan fahisyah, kesunahan tapi berbedanya sangat buruk. Ada kita kesunahan yang buruk banget. Kalau jangan sampai berbeda. Tarkan la fi'lan la tarkan. Ada kesunahan walaupun hukumnya sunnah, tapi kalau kita berbeda dengan imam yang perbedaannya itu sangat kelihatan banget, itu juga nggak boleh, ya nggak boleh sama sekali. Anda di bab sujud sahwi nanti ada itu pasalnya. Kemudian wal istinadu ila ma yaskutu bisukutihi, bersandar kepada sesuatu yang gampang jatuh ketika sesuatu itu jatuh. Ya. Di sini kalau qotiyah mah nggak mungkin. Ya kan. Jadi bersandar dengan sesuatu, al istinadu ila ma yaskut bisukutihi. Apa ini contohnya ini? Kalau yang gampang banget jatuh. Jadi kalau itu jatuh dia jatuh. Kalau tiang nggak mungkin, ya kan, atau kerek, ya sanderin, ya kan, apa namanya, tirai, ya kan. Nah tirai kalau itu tirainya jatuh, dia jatuh. Apalagi yang gampang, di sini mah nggak mungkin. Ya. Pokoknya nyender itu makruh, nyender ya, jangan nyender mah. Makanya cenderan yang paling kuat Allah Subhanahu, senderannya kepada yang di atas, kita mah bersandar ya, jangan kepada orang lain. Dah saya wal istinadu ila ma yaskutu bi sukutihi wa ziyadatu fi jalsatil istirahati ala qadril julusi baina sajdatain. Ini yang enggak para kelihatan nih, duduk istirahah ya. Duduk istirahah itu duduk mau berdiri, Pak. Ya. Jadi kalau habis sujud yang kedua nggak langsung bangun, duduk sebentar baru bangun. Tuh nggak kelihatan nih ya, ini padahal sunnah nih, duduk sebentar, tapi jangan jangan berlebihan. Dia duduk dulu dah, bisa nyantai dulu baru jangan sunnah jalsatul istirahah. Jadi dari sujud yang kedua, ya kan, nggak langsung bangun berdiri, ya, duduk dulu sebentar baru bangun. Makanya bagi imam apa namanya, isyarah takbirnya setelah jalsah istirahah itu. Kalau bisa duduk dulu sebentar baru bangun. Ini yang langka. Ya kan, kalau kita lihat semuanya langsung bangun, Allah
langsung bangun ngikutin imam. Bahkan kalau memang kita ngelihat ada yang takbir intikal itu yang disunahkan Allahu Akbar itu terkadang ada yang imam itu sudah Allahu Akbar tapi belum berdiri, Pak. Ada. Jadi Allahu Akbar udah selesai, ini seakan-akan udah berdiri tuh imam. Ternyata belum. Nah, tungguin nih. Ya, awas, tungguin. Jangan kita langsung berdiri. Ya, jangan langsung berdiri. Ini pun kalau memang kita tahu bahwa si imam fulan ini pasti begitu. Tungguin dulu. Ini jangan ini kebiasaan nih. Berarti kan kita mendahulukan imam. Ya, mendahulukan imam itu. Jadi duduk dulu istirahat, baru nanti kalau udah imam berdiri baru kita berdiri. Ya. Makanya diperhatikan juga takbir intikal itu. Takbir intikal itu walaupun kita sunnah takbir intikal mengucap Allahu Akbar, dan itu yang khawatirnya ketika kita mengucapkan imam itu Allahu Akbar, imam itu tujuannya apa? Kalau kita mengeraskan suara, Pak, Allahu Akbar, Sami Allah, tujuannya apa ini? Biar jamaah tahu. Kalau memang biar jamaah tahu, hati-hati, Pak, karena di situ nggak boleh niat yang lain. Tidak diperbolehkan kita niat yang lain. Kalau kita memang ingin ambil sunnah. Ya. Tapi kalau kita niatkan bahwa untuk jamaah tahu sudah berpindah dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke mana? Ke sujud. Itu yang batal nanti sholatnya. Jadi nggak boleh ada niat yang lain kecuali sholat. Ya, ini satu masalah takbir intikal. Yang kedua mubaligh. Ini suara ini sudah alhamdulillah ini. Ya. Jadi jangan ada suara kedua, Pak. Mubaligh ini suara kedua. Ada Jumatan kalau begitu, enggak kan ya? Id gimana Id? Idul Fitri. Ketika imam Allahu Akbar, ada mubaligh yang kedua suaranya ya? Enggak pakai, alhamdulillah. Dan yang dipertanyakan ini mubalighnya ini tujuannya apa dia ngerasin suara? Ya, itu dia. Karena ada syaratnya, kalau syaratnya itu harus ada niat zikir doang. Niat zikir, ya kan, Allahu Akbar, niat zikir, atau niat dua-duanya, zikir dengan i'lan, dua, harus ada niat dua. Nggak boleh i'lan doang, nggak boleh memberitahukan doang, nggak boleh. Tuh, ini yang susah kan kalau niat dibarengin. Ya kan, hebat banget itu, Mak, kalau emang bisa, Mak. Ya kan. Suara imam itu sudah keras dengan mikrofonnya, ya kan, tuh, ya suara mubaligh gitu, suara mubaligh, ya kan. Nggak tahu yang di Mekah itu kan yang di Mekah, ya kan. Kalau yang di Mekah mungkin dari penjuru manapun itu kan, ya kadang memang suara imam lebih kecil, ya kan. Suara imam itu lebih kecil, karena kan mic-nya agak jauh, mic-nya itu agak jauh dia, walaupun memang mic-nya jauh tapi emang suaranya jelas gitu kan, mic mahal. Kalau ini kita gini jauh ini kayak kedengeran ini, Mak. Ya, nggak kedengeran, kudu ditompok. Ya, kalau mic yang di sana udah jauh gini nih, jaraknya jauh. Itu bisa sensornya itu bisa ya mahal gitu. Kemudian waziyadatu fi jalsatil istiharahati ala qadril julusi baina sajdatain wa italatu tasyahhudil awal. Nah, ini memanjangkan tasyahud yang pertama. Hukumnya tasyahud yang pertama itu sunnah, yang panjang-panjang, jangan lama-lama. Ya, tasyahud subuh nggak ada, isya ada tasyahud yang pertama, maghrib ada tasyahud yang pertama, asar ada tasyahud yang pertama, zuhur ada tasyahud yang pertama, cuma subuh nggak ada. Ya. 4 sholat ini tasyahud yang pertama itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Kita nggak kerjakan pun nggak ada masalah, ya kan? Nggak kerjakan nggak ada masalah, nggak akan batal sholat kita. Yang membatalkan sholat kita ini ketika kita meninggalkan tasyahud awal, kalau kita yang nggak paham nih, ya terkadang ada imam
dan makmum, kalau dibilang dia tahu tentang hukum, ya kan, dia nggak sembarangan ngucapin subhanallah, ngingetin imam. Imam itu kalau sudah bangun, Allah, lupa dia tasyahud, Allahu Akbar, udah bangun nih, udah berdiri. Ini jangan sekali-kali makmum ngingetin nih subhanallah, jangan. Ya, kadang-kadang juga imam ketika ada yang ngucapin subhanallah, dia turun lagi nih. Oh iya, belum tasyahud gua, turun. Ya, ini batal salatnya nih, awas. Ini batal salatnya. Ya, batal semuanya. Jadi kalau sudah berdiri, ya kalau sudah berdiri jangan ngucap subhanallah. Kenapa? Karena dia sudah pindah dari yang wajib ke yang wajib. Kemudian imam juga harus tahu, jangan kemudian turun. Kenapa turun? Jangan membela, ya kan, jangan membela yang sunnah. Tasyahud awal ini kan sunnah. Padahal dia sudah berdiri ini wajib. Dari sujud ke berdiri, pindah dari wajib ke yang wajib. Jangan kemudian ada yang ngucap subhanallah kemudian turun. Batal ini. Yang ngikutin juga batal. Makmum udah berdiri, tahu-tahu ada yang ngucap subhanallah di belakang, tahu-tahu imam tuh turun. Ini jangan turun kita. Batal itu. Imam batal. Ya, jangan ngikut. Udah tetap dalam keadaan berdiri, ya kan? Udah niat mufaraqah aja sudah. Karena sudah batal itu imam. Ya, kalau ngikut kita ya batal. Nah, ini kan hukumnya sunnah. Ya kan, berabe ini kalau emang nggak paham, berabe hukumnya. Ya, nggak paham enak aja ngucap subhanallah, dia belum tuh tahiyat, ya kan tuh. Walaupun kita meninggalkannya sengaja, Pak. Ya, meninggalkan tasyahud awal sengaja, nggak batal kalau itu sunnah. Ya, yang masalah ini kan kalau emang nggak tahu hukumnya, tahu-tahu ya kan, mengucap aja itu. Ini yang berabe ini. Dan di sini wa italatut tasyahhudil awwali itu juga makruh. Ya kan. Wa du'a'u fihi, ya kan, dan doa, ya kan, wa italatu doa, ya kan, dan doa dipanjangin di dalam tasyahud. Jangan, cukup, ya kan, tasyahud itu cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, ya kan. Itu juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga sunnah, ya kan. Tasyahud cuma sampai sebelum Allahumma sholli ala sayyidina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cukup itu tasyahud, ya, sampai di situ saja, ya. Wa tarkud du'a fi tasyahhudil akhir, dan meninggalkan doa di dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu yang rukun. Tasyahud akhir itu rukun juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ukuran tasyahud. Ya, ukuran tasyahud sampai situ. Adapun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu rukun yang berbeda. Setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita salam, assalamualaikum, salat wajib. Ya kan? Sah enggak itu salat? Sah, tapi makruh. Ya. Cukup kita ngambil yang wajib saja. Yang wajib saja itu cukup untuk sah di dalam sholat. Adapun kita meninggalkan yang disunnahkan, kita lanjutin sampai akhir. Tuh, ada yang mengatakan, imam yang lain mengatakan bahwa wajib melanjutkan itu membaca doa di dalam tasyahud yang akhir. Itu ada yang mengatakan wajib. Makanya kita meninggalkannya hukumnya makruh. Ya kan? Makanya untuk kita bisa milah-milih nih. Wajibnya sampai di sini tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ukuran tasyahud, selesai sampai di situ. Ya. Kemudian kita ngambil rukunnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup itu untuk sah di dalam sholat kita, cukup sampai di situ. Adapun kita ingin ngambil yang sunnah supaya tidak makruh, lanjutin sampai akhir itu bacaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim. Ya, terus sampai akhir. Tuh. Itu ada yang mengatakan wajib. Makanya kita meninggalkannya hukumnya makruh. Ya, wa tarku du'ai fit tasyahhudil akhir.
Wa muqaratu al-imam fi af'alis sholat, dan membarengkan imam di dalam pekerjaan sholat. Awas, ini juga kudu, ini selain takbir dan salam ya, selain takbir dan salam. Jadi hukumnya muqaranah itu ada tiga. Muqaranah yang wajib, muqaranah yang sunnah, dan muqaranah yang haram. Muqaranah yang sunnah itu ketika amin. Makanya untuk mendapatkan amin dan sunnah, dapat pahala sunnah, itu kudu bareng. Ya, kudu bareng. Kodenya dari imam. Jangan kita, jangan makmum, kodenya dari imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam ngucapin a, barengin. Nah, itu sunnah. Ya, jangan duluin. Ya, jangan duluin. Itu kodenya ketika a, barengin. Maka muqaranah yang sunnah, amin. Muqaranah yang makruh, ya kan, ruku bareng, Allahu Akbar, samiallahu liman hamida, Allahu Akbar, ini makruh, ya kan. Nah, kalau di dalam berjamaah, kemakruhan itu akan membatalkan pahala jamaah. Dalam rakaat pertama bareng persis, Allahu Akbar, samiallahu liman, ada yang ngingetin di sampingnya, baru datang, lu jangan barengin, makruh. Nah, rakaat kedua enggak. Berarti yang dapat makruh itu dalam rakaat pertama. Nanti timbangan 27 itu akan kurang. Ya. Nah, di rakaat kedua enggak bareng. Dia belakangan, makmum belakangan. Nah, berarti di rakaat yang pertama itu yang pahala jamaahnya enggak ada. Masuk lagi di rakaat kedua dia enggak bareng. Nah, berarti masuk lagi itu penilaian pahala jamaah. Itu yang muqaranah yang makruh. Muqaranah yang membatalkan itu membarengkan di dalam takbir dan salam. Jangan bareng. Ya, imam belum takbir, belum selesai takbir, jangan takbir duluan. Kalau imam udah selesai, Allahu Akbar. Nah, baru dah. Ya, makmum takbir. Makanya perhatiin, tandain benar kalau memang selalu jamaah di sini, imam siapapun pasti akan tahu. Ya, kita tahu, oh imam ini si fulan kalau takbirnya lama, tungguin. Tuh, ada yang lama, Allah. Awas, kalau memang ini ada imam yang lama, baru Allahu Akbar. Nah, baru, ya kan? Ya, jangan sampai ntar gini, ketika imam masih Allah, ada makmumnya Allahu Akbar, tahu duh. Ya kan, jibur takbir, tapi nggak membatalin itu makmum, lanjut aja, ya kan. Nah, itu nggak sah, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena duluan makmum, ya kan. Makanya tandain bener siapa yang jadi imam, ya kan. Oh, imam fulan takbirnya lama, oh imam fulan takbir cepat, ya Allahu Akbar, oh itu, ya kan. Awas, ya. Kemudian wa muqaranatu, salam juga sama. Ya, salam jangan bareng. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Salam. Nah, ketika imam salam yang kedua, kita salam. Makmum salam yang kedua, yang pertama. Ya, jadi mau assalamualaikum yang kedua, makmum baru salam. Jangan barengin. Kalau barengin itu nggak sah sholatnya. Ya. Apalagi kalau kita buru-buru, ini niatnya buru-buru, apakah pengen menyelesaikan sholat? Kalau niatnya ingin menyelesaikan sholat, sebelum takbir ini udah batal. Dari niat ingin keluar dari sholat, di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan, di dalam Fathul Qorib itu